They call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya. Pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya dengan Adam dalam Jurnal 9. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan budidaya padi gogo menjadi salah satu upaya pemerintah untuk bisa mengubah lahan kering jadi produktif dan meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan. Padi gogo dipilih sebagai salah satu tanaman untuk mewujudkan program konsumsi pangan karena merupakan jenis padi yang dapat ditanam pada area lahan kering atau biasa disebut dengan padi tegalan. Budidaya padi ini juga menjadi solusi dalam pemanfaatan eks lahan perkebunan dan dapat diaplikasikan di daerah bercurah hujan rendah. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel mengajak generasi milenial untuk terjun menjadi pengusaha UMKM guna membiasakan diri berperilaku tangan di atas, bukan tangan di bawah. Rahmat Gobel mengatakan banyak sektor yang bisa dimasuki kalangan milenial dalam dunia usaha, diantaranya usaha herbal, kerajinan dan furniture, pangan dan kuliner, serta fashion termasuk batik, tenun, dan sulam. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Siti Halimah mengatakan klaim rumah sakit COVID-19 sebanyak 2,42 triliun rupiah tidak dapat dibayarkan karena termasuk dalam kategori kadaluarsa. Siti menjelaskan klaim yang kadaluarsa dan dinyatakan tidak sesuai oleh BPJS yaitu 680 miliar rupiah dan dispute yang tidak bisa dibayarkan 1,74 triliun rupiah. Sementara itu total klaim rumah sakit COVID-19 pada tahun 2021 yang diterima pemerintah adalah 90,20 triliun rupiah. Dan dengan klaim yang tidak bisa dibayarkan, maka sisanya sebanyak 87,78 triliun rupiah yang harus dibayarkan. Kita beralih ke informasi lain. Dinas Kesehatan Cianjur, Jawa Barat memerintahkan seluruh puskesmas tetap melayani vaksinasi saat hari libur, termasuk akhir pekan, sebagai upaya mencapai target vaksin anak agar dapat tuntas pada akhir Februari 2022. Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Dr. Irfan Nur Fauzi mengatakan, meski pembelajaran tatap muka dihentikan dan kembali ke pembelajaran daring, vaksinasi untuk anak tetap berjalan karena tinggal 18%. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada.
Berjumpa lagi tentunya bareng Fernando Teresa di program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Senin 14 Februari 2022. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan hingga pukul 11 siang ya waktu Indonesia Barat nanti Nando bakal menyajikan perbincangan yang seru, menarik dan juga edukatif tentunya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Baik, Smart Listener, seperti kita ketahui bahwa merek ya merupakan salah satu kekayaan intelektual yang memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada orang maupun lembaga yang menciptakannya. Nah, Smart Listener, lantas apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang ataupun lembaga untuk memperoleh legalitas merek? Selengkapnya akan kita bahas di Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Senin 14 Februari 2022 dengan topik merek dan indikasi geografis dengan dua narasumber cantik ya yang sudah hadir di ruang dengar kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita sapa dulu ada Mbak Cynthia Wuti, ini selaku analis kekayaan intelektual Kemenkumham Kanwil Sumsel. Selamat pagi Mbak Cynthia. Ya, selamat pagi Mas. Apa kabar Mbak Cynthia? Alhamdulillah baik. Wah, jangan tegang ya. Di sebelah Mbak Cynthia Wuti ini ada Mbak Nurdiana, ini selaku penyusun laporan dan evaluasi dari Kemenkumham Kanwil Sumsel. Selamat pagi Mbak Nurdiana. Selamat pagi Mas Nando. Wah, ini apa kabar Mbak Nurdiana? Alhamdulillah baik ya. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan Smart Listener juga bisa berinteraksi ya bersama kami secara langsung, baik itu via WhatsApp, telepon maupun langsung dari channel YouTube Smart FM Palembang, karena ini juga disiarkan langsung Mbak Cynthia di channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi untuk Smart Listener yang ingin berpartisipasi di WhatsApp kami, silakan hubungi kami di 0811 780 1018 atau di telepon di 0711 3631, atau Smart Listener juga bisa berpartisipasi melalui live chat di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana, tanpa berpanjang lebar, tadi kita sudah membahas ya di prolog awal, kita sudah membahas mengenai merek. Nah, sebelumnya kita sudah membahas nih dari beberapa hari yang lalu bersama Kemenkumham mengenai hak kekayaan intelektual, dan merek ini merupakan salah satu komponen ya Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana dari hak kekayaan intelektual. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai merek, mungkin Mbak Cynthia boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih Mbak hak kekayaan intelektual. Nah, ini dari Mbak Cynthia selaku analis kekayaan intelektual. Silakan Mbak. Oke, baiklah Mas. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apa sih sebenarnya itu merek. Jadi merek itu adalah berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang. Jadi gini, lebih kata singkatnya gini, apabila kita mempunyai salah satu brand, contoh bisa boleh sebut merek nggak? Nggak apa-apa. Misalnya contoh, kita punya merek brand seperti pakaian seperti Zara. Nah, jadi kita menciptakan suatu produk yang untuk akan dijual ke masyarakat. Jadi jangan sampai nih merek kita ini jangan sampai dicatut atau dipakai sama orang lain. Nah, berbicara juga soal merek, kita kalau merek itu ada 2 jenis, ada merek dagang atau merek jasa. Jadi kalau merek dagang itu biasanya seluruh produk yang akan dijual ke masyarakat itu dicap dengan nama brand tersebut. Nah, tetapi apabila merek jasa itu biasanya adalah suatu nama tempat ataupun toko. Tetapi kalau merek jasa itu dia tidak mesti spesifik menjual satu produk aja, misalnya ya. Contoh seperti kita katakanlah yang paling ngetop dari daerah kota kita Palembang ini pempek ya Mas ya. Nah, seperti kita daftarkan nama toko pempek Candy, kita ambil salah satu contoh di sini. Jadi merek jasanya adalah toko pempek, tapi karena dia mendaftarkan secara di bidang jasa, itu nggak mesti menjual pempek aja. Dia boleh menjual seperti souvenir, oleh-oleh, itu namanya merek jasa. Dia tidak hanya spesifik terbatas dengan satu makanan aja. Tetapi apabila merek dagangnya yang didaftarkan, itu berarti pempek, tekwan, model dan semuanya, semua kelasnya. Seperti itu namanya dagang. Oke, baik. Berarti ada 2 macam ya Mbak ya, ada merek dagang dan juga merek jasa. Berarti ini yang lebih bisa, dalam artian bisa meluas itu lebih ke merek jasa lebih banyak ya. Bisa tidak hanya produk makanan, tapi juga bisa yang lain ya Mbak Cynthia ya. Iya. Tapi kalau memang kita berkenan untuk mendaftarkan 2 produk tersebut, baik dagang ataupun jasa, itu boleh, sangat diperkenankan. Tetapi kita tanya dulu sama si pemohon yang kira-kira mau mendaftarkan sekaligus dagangnya apa jasanya, atau yang mana lebih dipentingkan dahulu.
Tergantung sama si pemohon. Kita nggak bisa, oh ini kayaknya mesti ke jasa nih, ini dagangnya nanti enggak. Nanti karena kita tergantung si pemohon, Bu, kayaknya kami lebih berkenan untuk daftar ke merek dagangnya dulu aja. Mungkin nanti si jasanya bisa menyusul, boleh seperti itu. Tapi apa sih Mbak Cynthia keuntungan yang bakal didapat oleh pemilik merek atau juga lembaga pemilik merek ketika mendaftarkan mereknya itu di jasa dan juga merek dagang, dua-duanya nih didaftarin? Apa sih keuntungannya kalau boleh tahu? Jadi gini, sebenarnya apabila kita mendaftarkan sebuah produk dari brand yang kita produksi itu, yang keuntungan yang kita dapatkan adalah pertama itu kita mendapatkan perlindungan secara hukum oleh negara. Jadi seperti contoh seperti ini, apabila Mas Nando mendaftarkan sebuah produknya Mas ke pendaftaran ke Direktorat KI, berarti nanti suatu saat apabila ada orang yang mau mencatut dengan nama brandnya Mas itu, berarti kita dilindungi legalitasnya oleh negara seperti itu. Nah, tetapi apabila kita tidak daftarkan, berarti semua orang itu boleh mencatut dan mencontoh nama brand kita, tidak ada kekuatan hukumnya seperti itu. Baik. Berarti ini perlu diketahui masyarakat ya. Jangan sampai mereka sudah susah payah menciptakan merek, tapi ketika mereknya diklaim dan itu didaftarkan langsung, mereka tidak berhak ya berarti Mbak Cynthia untuk menuntut jika sebelumnya mereka belum daftarkan ya. Belum daftar. Berarti ini perlu edukasi dari masyarakat. Nah, mungkin berarti kita bisa tanya nih sama Mbak Nurdiana ya, tim penyuluh dari Kemenkumham Kanwil Sumsel mengenai merek. Mbak Nurdiana, ini menarik tadi yang sudah dijelaskan Mbak Cynthia tadi, bahwa merek ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam memiliki hak eksklusif dari pemilik dan juga lembaga. Ini masyarakat juga kita takutkan masih banyak nih yang belum tahu apa sih peran merek, padahal ini peran merek sangat besar sekali dalam kekuatan suatu brand atau usaha. Bagaimana edukasi kita kepada masyarakat sejauh ini, Mbak Nurdiana, mengenai edukasi mengenai merek ini? Mbak Nurdiana, silakan. Baik, terima kasih Mas Nando. Juga para pendengar setia radio Smart FM. Jadi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam mengedukasi masyarakat, khususnya pada pelaku usaha, ini sudah sering kita lakukan, Mas ya. Ada yang kita langsung terjun ke lapangan, ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Selatan. Gitu. Juga kita lakukan sosialisasi dengan bersentra di Kota Palembang, itu dengan memanggil para pelaku usaha dari UMKM dan instansi-instansi terkait. Jadi di situ kita menampilkan narasumber. Biasanya kita ambil dari Dirjen ini KI ya, Mbak Cynthia ya, dan juga dari narasumber dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sendiri, begitu Mas. Baik, berarti memang edukasi juga sudah kita lakukan ya, terjun langsung ke lapangan, jemput bola ke daerah-daerah ya. Dan berarti, ini juga nantinya mungkin akan direncanakan itu berkolaborasi dengan para penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, khususnya SMK yang ada di Kota Palembang, supaya kan dari anak-anak SMK ini kan mereka mempunyai produk-produk ini Mas ya. Nah, itu mungkin mereka belum paham atau belum mengerti. Nah, di situ akan kita edukasi dan juga kepada tenaga pendidik. Bisa apa juga tuh fungsinya kita mengedukasi pada tenaga pendidik? Misalnya para guru atau mereka membuat sebuah karya tulis atau buku yang nantinya kan itu menjadi hak dari hasil karya mereka, cipta mereka, dan itu supaya tidak di copyright sama orang lain, itu mereka harus segera mendaftarkan dulu ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Berarti memang tidak ada alasan lagi ya, Smart Listener, ketika orang ketika orang memiliki suatu brand ataupun merek dan juga itu sudah diklaim, ini tidak ada alasan lagi. Berarti memang sudah dilakukan edukasi oleh Kemenkumham Kanwil Sumsel sampai ke tiap-tiap daerah. Kemenkumham Kanwil Sumsel juga sudah jemput bola ya, Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana. Nah, ini berarti kita kembali ke pendaftaran, Mbak Cynthia. Kira-kira apa sih Mbak fungsi dari pendaftaran merek itu sendiri bagi para yang pencipta merek, pemilik brand? Apa sih fungsi yang bakal mereka dapat dan manfaat yang bakal mereka dapat, Mbak Cynthia?
Jadi fungsi dari pendaftaran sebuah merek itu adalah sebuah alur atau proses sampai di mana brand atau merek kita itu terdaftar secara resmi oleh Direktorat KI. Jadi seperti itu. Jadi ini apabila kita berbicara merek, ini juga kita bisa mendaftarkan sebuah brand. Tapi ini ada yang menarik nih untuk dari baru-baru ini. Jadi bukan hanya maksudnya bukan dari perorangan atau masyarakat aja yang mendaftar untuk merek, tetapi kita dapat beberapa daerah di Kabupaten Sumatera Selatan mereka mendaftarkan motif batiknya. Ini yang menarik nih. Bisa didaftarin, Mbak ya? Boleh. Jadi misal contohnya kemarin kita dapat motif batik untuk daerah Banyuasin nih. Memang baru masuk, permohonannya masih ada beberapa kekurangan untuk persyaratan administrasi. Jadi kita juga menggalakkan nama dari batik suatu kabupaten. Ini yang agak menarik nih. Jadi mereka juga kalau untuk bicara soal brand mereknya itu bisa kita daftarkan nama mereknya. Tetapi apabila kita bicara soal motif itu bisa kita masuk ke cipta. Seperti itu. Jadi jangan sampai memang brand dari kekayaan asli daerah Sumatera Selatan ini dicatut sama orang lain. Oleh daerah lain lah lebih tepatnya. Boleh. Ya seperti kita ketahui kayak tempe aja lah Mas ya, itu yang sangat kita sayangkan. Memang produk hasil Indonesia tetapi lisensi mereknya diambil sama Jepang seperti itu kan. Nah, padahal udah makanan kita sehari-hari kan tempe ya Mas ya. Nah jadi memang kita sangat memberikan sosialisasi baik perorangan ke instansi juga maupun lembaga pemerintahan akan pentingnya pendaftaran merek. Jadi ini agak menarik nih sebenarnya kalau kita berbicara ini tentang kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu ada berbagai macam. Yang pertama itu yang lebih kita kenal di masyarakat biasanya adalah paten. Paten ya. Ayo kita daftarkan paten. Tetapi kita belum mengerti nih paten ini apa sih sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bicara paten itu biasanya paten itu adalah penemuan di bidang teknologi. Atau masnya ada sebuah penelitian dan menemukan sebuah penemuan. Itu paten, tapi biasanya mereka bergerak di bidang teknologi. Nah, kedua kita berbicara soal merek. Merek tadi seperti nama-nama brand, boleh rumah makan, nama merek baju atau apa saja yang mau didaftarkan. Nah, itu namanya merek. Tapi merek pun terbagi dua. Nah, sama seperti paten. Paten juga terbagi dua. Ada paten biasa dan paten sederhana. Kalau kita bicara paten biasa itu perlindungan selama 20 tahun. Setelah 20 tahun lewat masa perlindungan itu menjadi public domain, milik masyarakat umum. Nah, tetapi apabila paten sederhana perlindungan hanya 10 tahun. Nah, kalau kita bicara merek juga tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, merek ada dua, merek dagang dan merek jasa. Itu sama-sama perlindungannya selama 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun boleh diperpanjang lagi sebuah merek ya. Sebuah merek tersebut. Nah, terus kita ada lagi yang namanya desain industri. Desain industri. Nah, mungkin boleh dijelasin Mbak Cynthia. Kalau desain industri itu seperti kita ambil contoh aja seperti contoh sebuah kotak dari tisu mungkin Mas ya. Nah, itu kan desainnya dari sebuah pikiran seseorang bisa menjadikan sebuah mungkin bentuknya dalam seperti kotak tisu seperti itu ataupun bentuk dari botol minuman yang sering kita minum. Nah, itu desainnya seperti itu. Ada juga nanti yang namanya hak cipta. Nah, kalau hak cipta ini yang paling lebih banyak biasanya. Kalau hak cipta ini berbagai macam subjenisnya. Ada karya tulis, pendaftaran lagu, koreografi, drama kolase, buku panduan, diklat dan pokoknya berbagai macam. Lukisan juga bisa. Bahkan foto pun bisa kita daftarkan. Jadi misal Masnya ada nih, mungkin kita pernah ada kasus kemarin. Jadi kita ada pemohon, dia ini tergolong termasuk dalam pecinta hewan, Pak. Pecinta hewan. Jadi dia ini ingin sekali agar hewannya ini dicatatkan lisensinya ke Cipta. Jadi dia foto itu hewannya berupa kucing ya Pak ya, difoto, didaftarkan. Jadi karena ini hewan agak unik karena sering ikut lomba kontes. Itu masalahnya. Ada nilai plusnya ya. Ada nilai plusnya memang itu kucing. Jadi didaftarkan dan apabila ada mungkin seseorang yang mencatut, mengkopi ataupun memplagiat gambar kucing tersebut, dia bisa kita bisa ke jalur hukum seperti itu memang. Jadi kita memang sebenarnya kalau kita bicara cipta kita agak hati-hati. Kita memfoto orang pun tanpa izin dari orang tersebut kita melakukan pelanggaran loh Pak sebenarnya.
bagaimana kalau dengan menyertakan, misal kita foto nih, kita share, tapi di keterangannya kita tulis sumbernya seperti itu? Asalkan si yang pemilik yang fotonya, pemilik foto itu mengizinkan itu boleh. Waduh, repot juga ya. Jadi memang kadang pengetahuan masyarakat nih apabila nih kan kadang kita nih suka lihat orang atau lihatlah mungkin sebuah rumah atau apa kita foto, itu sebenarnya ada kekuatan hukumnya loh Pak. Apabila orang tersebut ataupun yang mempunyai properti tersebut tidak berkenan, itu bisa masuk ke jalur hukumnya. Ada. Wah, oke, seperti menarik. itu. Wow. Berarti menarik sekali Smart Listener pembahasan kita pada pagi hari ini, dan kita jeda dulu sebentar Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana. Di segmen selanjutnya kita akan lebih dalam ya mengenal bagaimana sih cara pendaftaran merek ya. Ini memang satu korelasi juga nih, sebagai pekerjaan saya sebagai wartawan yang biasa mutu-mutu ini, berarti harus saya ketahui juga informasi seperti ini Mbak Cynthia. Dan Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Smart FM presents Radio Talk. Khawatir koneksi internet kurang lancar selama WFH dan SFH? Tenang aja, IndiHome mempersembahkan paket khusus pelajar, pendidik, dan jurnalis spesial untuk insan dunia, pendidikan, dan jurnalistik. Koneksi internetnya yang cepat dan stabil akan jadi andalan semua aktivitas online saat belajar, mengajar, maupun bekerja di rumah. Ditambah puluhan channel TV interaktifnya dengan tayangan edukatif yang menginspirasi, yang bisa diakses sepuasnya. Selain itu, bebas akses aplikasi IndiHome Study yang berisi materi mata pelajaran, latihan soal, dan berbagai konten edukatif lainnya, bikin proses belajar mengajar jadi lebih semangat. Tunggu apa lagi? Yuk langganan sekarang melalui indihome.co.id dan nikmati banyak benefitnya. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula kecepatan informasi lebih mudah disebarkan.
Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34. Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk ya. Di edisi hari ini Senin 14 Februari 2022. Dan kita masih bersama Mbak Sinti dan juga Mbak Nurdiana ini selaku perwakilan dari Kemenkumham Kanwil Sumsel, dan topik yang kita bahas pada pagi hari ini mengenai merek dan indikasi geografis. Ini menarik sekali Smart Listener pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan salam sapa juga buat penonton kita yang sudah gabung ini di channel YouTube. Ada Mas Joni Ihsan, ini sudah mengirimkan komentar ya, mengirimkan komentar kepada kita, dan juga buat pendengar juga yang sudah berpartisipasi di WhatsApp. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana akan kita bacakan di segmen ketiga nanti ya. Baik, Smart Listener, sesuai janji Nando tadi di segmen sebelumnya, bahwa di segmen ini kita akan membahas bagaimana sih cara pendaftaran merek ya. Tadi sudah Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana jelaskan bahwa memang manfaat dan juga legalitas merek ini memang sangat perlu sekali memang dimiliki oleh seseorang ataupun lembaga. Ini memang karena memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat ya Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana. Mungkin boleh Mbak Nurdiana nih bisa dijelaskan bagaimana sih cara pendaftaran merek ya, khususnya di Kemenkumham Kanwil Sumsel. Silakan Mbak Nurdiana. Baik, Mas Nando dan pendengar Radio Lanugraha dimanapun Smart FM dimanapun berada. Pertanyaan ini sangat menarik sekali ya, karena banyak sekali pelaku usaha di luar sana yang masih belum tahu bagaimana sih cara pendaftaran merek. Nah, pendaftaran merek kita ini sekarang ini sudah melalui online ya Mbak Cynthia ya. Jadi prosedur untuk pendaftaran merek itu pertama kita harus mengecek dulu. Nah, kita mengecek terlebih dahulu keberadaan merek-merek yang telah terdaftar. Nah, maksud dari pengecekan ini untuk mengetahui apakah merek yang akan kita daftarkan ini telah didaftarkan oleh pihak lain atau belum. Oke. Nah, hal ini perlu karena untuk menghindari penolakan, maksudnya penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang akan kita daftarkan. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut terjadi, misalnya terjadinya sengketa merek dan lainnya, itu apabila terdapat kesamaan dengan merek yang telah terdaftar. Nah, untuk itu kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, pengecekan ini bisa kita lakukan melalui laman https://dgip.go.id. Nah, kemudian setelah kita mengecek itu, kita selanjutnya melengkapi persyaratan untuk pendaftaran merek. Nah, itu antara lain pertama itu etiket atau label merek, Mas. Nah, jadi itu harus kita siapkan. Kemudian tanda tangan pemohon. Nah, yang berikutnya itu surat rekomendasi dari dari UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas asli untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Karena di sini nanti kalau mereka sudah tergabung di dalam UKM ini mendapatkan ini Mbak Sin diskon ya, fasilitas khusus ya. Iya gitu. Nah, kemudian melengkapi surat pernyataan UMK bermaterai. Jadi untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Nah, kemudian KTP jangan lupa. Itu tanda pengenal kita kan, identitas kita.
Nah, prosedur pendaftaran merek itu pertama melakukan pemesanan kode billing dulu, Mas. Itu di http://simpaki.dgip.go.id. Nah, di situ nanti kita akan pilih merek dan indikasi geografis pada jenis pelayanannya. Kemudian pilih permohonan pendaftaran merek yang diajukan. Nah, jadi kemudian kita akan pilih usaha mikro dan usaha kecil atau umum yang kita akan daftarkan di situ. Nah, pilih ini secara online, kita lakukan secara online ya. Nanti untuk lebih lengkap dan jelasnya lagi ini kita punya operatornya, beliau ini Mbak Cynthia. Tapi sebelum datang ke kantor wilayah, Mbak Cynthia mungkin melalui udara bisa mensosialisasikannya. Silakan Mbak Cynthia. Baik, silakan lanjutkan Mbak Cynthia. Jadi untuk prosedur tata cara pendaftaran sebuah merek itu adalah ini ada terbagi 3. Jadi dari perorangan, kedua UMKM, ketiga badan hukum. Jadi apabila dia perorangan cuman 3 persyaratannya itu dan sangat gampang. Fotokopi KTP, etiket merek atau label merek yang akan kita daftarkan. Nanti ada ukuran minimal dan maksimal ukuran untuk sebuah etiket tersebut, terus sama spesimen ataupun contoh tanda tangan. Nah, tetapi apabila dia berupa anak binaan dari sebuah lembaga, jadi 3 lembaga yang diakuin dari Direktorat KI adalah Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian. Ya. Jadi selama dia memiliki surat rekomendasi tersebut, dia boleh mendaftar, kita masukkan ke dalam kategori UMKM. Dan satu lagi adalah surat pernyataan bermaterai 10.000, itu nanti yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah benar anak binaan suatu instansi tersebut. Nah, untuk prosedurnya sendiri itu satu lagi adalah badan hukum. Apabila badan hukum dari tiga persyaratan dari perorangan yang tadi kita tambahkan dengan surat berbadan hukumnya. Itu pasti ada legalitasnya, surat berbadan hukum dan surat akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris. Nah, jadi 3 jenis, tergantung apakah dia perorangan, apakah dia UMKM ataupun dia badan hukum, seperti itu. Nah, untuk prosedur sendiri pendaftaran merek itu, jadi pertama benar seperti apa yang dibilang sama Ibu Nurdiana tadi, kita melakukan pengecekan dulu apakah merek saya ini kira-kira sudah ada yang make atau terdaftar belum ya kira-kira. Nah, jadi apabila memang sudah terdaftar ataupun ada kesamaan, sebenarnya kita di kantor wilayah itu kita tidak memiliki wewenang untuk menentukan ini nggak bisa dipakai, ini bisa dipakai. Nah, jadi daftarkan dulu, nanti ada wewenang dari pemeriksa merek di Direktorat KI yang menentukan. Nah, terus apabila telah selesai nanti kita pertama yang kita lakukan adalah pemesanan kode billing ataupun nomor pembayaran, seperti itu. Baik. Nah, untuk di wilayah Sumsel sendiri, Mbak Cynthia, mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya ya. Ada nggak kasus ataupun juga temuan-temuan ketika orang ingin mendaftarkan merek, itu mereknya sudah terdaftar tuh? Banyak nggak sih? Nah, akan kita bahas di segmen ketiga, di segmen selanjutnya, dan juga akan kita bacakan ya beberapa pertanyaan ini dari YouTube dan juga WhatsApp. Udah banyak yang masuk, Mbak Cynthia, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Smart FM presents Radio Talk. Ma, apa gawe di luar tuh? Nah, mana buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman ndak disiram, kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnya. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musik Palembang. Hadir dengan program Smart Branding setiap Senin pukul 7 sampai 8 hanya di FM 101,8 Smart FM Palembang. Smart Branding dipersembahkan oleh Green Center Park, rumah 300 jutaan dengan kualitas mewah di kelasnya.
Selama di rumah aja, aktivitas online di rumah jadi bertambah ya. Pastikan koneksi internetmu cepat dan stabil, biar semua aktivitas WFH dan SFH jadi tetap lancar. Yuk, dapatkan promo spesial berlangganan paket 2P atau 3P dengan pilihan layanan internet, TV, khusus registrasi melalui platform digital dari IndiHome. Anda bisa dapat banyak bonus, ekstra 57 channel TV selama 3 bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, nonton juga tayangan-tayangan unggulan dari beragam OTT platform favorit keluarga. Seru kan? Yuk, buruan langganan melalui indihome.co.id, aplikasi My IndiHome, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kios My IndiHome, atau Sobat IndiHome sekarang! Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Senin 14 Februari 2022. Dan kita sudah masuk ke segmen ketiga, Smart Listener. Tadi di penghujung segmen kedua menarik ya, apa yang kita bahas tadi di Off the Record juga menarik, mengenai kasus-kasus pendaftaran merek, di mana orang yang mengajukan merek tapi merek yang didaftar itu sudah ada. Ini di wilayah Sumsel sendiri ada nggak kasus-kasus yang menarik yang mungkin boleh kita bahas di siang hari ini, Mbak Cynthia? Kasus apa sih yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Selatan sendiri? Silakan. Ya, oke, baiklah, terima kasih Mas sebelumnya. Jadi kalau kita membicarakan sebuah kasus dari sebuah pendaftaran merek atau pentingnya pendaftaran dari sebuah merek, itu adalah kita ambil contoh kemarin kita pernah ada suatu permohonan datang ke kantor wilayah untuk pendaftaran nama restoran, mungkin kita semua udah tahu, dengan nama rumah makan Sarinande. Seperti itu. Jadi setelah kita lakukan pengecekan, kita periksa, ini sepertinya telah terdaftar dengan nama yang sama dan di kelas yang sama. Jadi suatu pendaftaran itu salah satu alasannya untuk diterima atau tidak itu jangan sampai ada nama yang sama dan di kelas yang sama. Nah, jadi pada saat itu namanya sama, kelasnya sama, memang ada gambarnya aja. Kalau yang satunya tidak bergambar, yang asli punya, seperti kita tahu, karena kita udah tahu dari dulu kan Sarinandi itu udah sangat lama Mas ya, restorannya terkenal banget terkenal banget tuh, sudah saya dari kecil juga udah ada duluan dia. Jadi satunya yang ada gambar, satunya enggak. Jadi setelah kita lakukan sedikit bincang-bincang dengan si pemohon, ternyata si pemohon ini dia memiliki franchise yang berada di daerah Jambi. Dan agak tragisnya itu malah sudah terdaftar atas nama Sarinande di kelas 43 di Jasa dan didaftarkan dan sudah keluar sertifikatnya itu atas nama franchise-nya. Jadi kepemilikan merek Sarinande adalah si yang punya franchise di Jambi. Padahal kita semua tahu kalau Sarinande itu emang restoran udah lama berada di daerah Palembang kan Mas, itu yang agak tragisnya. Jadi dari sana kadang kita agak miris, maksudnya gini, ayo dong yang punya brand, tolong hargai brand Anda, karya Anda, didaftarkan. Jangan sampai nanti ada kejadian dicatut sama orang. Kalau udah kayak gitu, apalagi udah terkenal lah Mas ya, itu pasti aduh gimana ya, nggak bisa lagi ya. Paling kita bisa juga pakai ke jalur hukum seperti itu, dan itu pasti memakan waktu yang lama seperti itu. Oke, baik. Ini berarti selaras dengan pertanyaan di WhatsApp Mbak Cynthia juga Mbak Nurdiana dari Mas Tony di Pelaju. Ini pertanyaannya, bila kita sudah lama punya merek tersebut dan belum pernah dipakai orang, ternyata pada saat mau mendaftar ada yang sudah mendaftarkan. Nah, ini bagaimana solusinya, Mbak Cynthia? Solusinya paling kalau memang kita lihat dulu apakah merek tersebut memiliki kesamaan persis dengan merek kita. Kalau memang namanya sama, nanti mungkin nama boleh sama, tetapi saya bilang tadi jangan sampai sama di kelas juga.
Oke, Kita baik. lihat dulu yang sudah terdaftar itu kelasnya sama nggak dengan apa yang akan kita daftar. Apabila mungkin yang terdaftar itu mendaftar di kelas jasa, mungkin kita bisa mengambil di kelas dagang seperti itu. Itu celahnya seperti itu kalau Celahnya menurut seperti saya. itu Kata kuncinya seperti itu. Oke. Nah, tetapi untuk menentukan suatu merek itu diterima enggak kan itu sudah menjadi ranah wewenangnya pemeriksa merek di Direktorat KI. Oke. Nah, tapi apabila memang tetap ingin didaftarkan, dicoba aja dulu karena kita dari kantor wilayah kita bukan ranah kita bukan sebagai pemeriksa yang menentukan sebuah merek diterima atau enggak, tapi coba didaftarkan dulu. Setidaknya kita berusaha untuk menghargai karya kita seperti itu. Oke. Karena untuk mendaftar merek itu terus terang aja Mas memakan waktu 2 tahun. Untuk mendaftarkan Ini merek yang ya? perlu diketahui sama masyarakat. Untuk Oke. pendaftaran merek itu memiliki proses selama 2 tahun. Waduh, lama juga ya berarti 2 tahun. Jadi kadang ada yang gulung tikar duluan usahanya, sertifikatnya baru keluar. ya? Iya, kadang oke. itu seperti itu suka dukanya. Oke, baik, ini ada lagi Mbak Sinta dan juga Mbak Nurdiana, pertanyaan dari WhatsApp dari Mas Boy di KM12. Ini pertanyaannya, saya mau nanya nih Mbak, bila kita punya merek yang sama dengan orang lain tetapi produknya berbeda, apakah boleh didaftarkan? Tergantung apakah orang yang mempunyai merek yang sama dengan kita itu sudah daftar belum. Intinya gini, merek itu first file. Jadi siapa duluan yang daftar? Oke. Siapa dulu yang daftar, dia memiliki kesempatan untuk memiliki sertifikat dari sebuah merek tersebut. Siapa duluan yang paling cepat? Berarti nggak peduli ya, meskipun mereka Iya. daftarin mereknya Sarinande tapi produknya sepatu nih. Iya. Nggak bisa ya, tetap itu sudah didaftarkan ya. Kalau dia ke sepatu itu beda kelas lagi. Beda kelas ya. Beda oke. kelas. Jadi kita lihat dulu untuk pendaftaran itu kita lihat kelasnya. Kalau memang dia kelas makanan, ini kemana nih jatuhnya? Karena kalau makanan agak hampir-hampir serupa. Seperti dari kelas 29 untuk klasifikasi pempek, tekwan, daging-dagingan, ayam itu 29. Tetapi ada yang hampir serupa itu seperti di kelas 30. Kelas Apa tuh, Mbak? 30 itu makanan juga. Oke. Bisa dia berupa nasi ayam bakar. Kita lihat dulu nanti kita lebih spesifiknya kemana. Makanya kadang lebih baik ke kantor wilayah dulu, kita lakukan pembicaraan ini kira-kira maunya kemana, jangan sampai ada kesalahan untuk Berarti pendaftaran. oke, berarti beda ya untuk kelas Beda-beda. pempek, nasi ayam bakar beda ya. beda. Oke, ini perlu diketahui Ayam oleh- bakar dan nasi ayam bakar aja berbeda kelas. Oke, Seperti baik. itu. Wow, ini menarik Iya. sekali Smart Listener. Nah, Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana, ini ada satu pertanyaan di WhatsApp mungkin ke Mbak Nurdiana ya, Nando lempar ya. Ini pertanyaannya, pendaftaran merek apakah akan dipungut biaya? Nah, Mbak Nurdiana mungkin boleh langsung dijelaskan Mbak Nurdiana. Baik Mas, untuk pendaftaran merek ini memang ada biayanya Mas ya. Jadi kalau untuk permohonan pendaftaran merek secara umum itu biayanya itu sebesar Rp1.800.000 per Itu untuk kelas. umum ya? Untuk umum per kelas itu Mas Per ya. kelas. Jadi tergantung ada kelas-kelasnya. Dan untuk UMK itu pendaftarannya biayanya sebesar Rp500.000 per kelas gitu. Oke, baik. Iya. Tapi dengan syarat UMK tadi harus mengajukan surat apa dari dinas terkait dari tadi ya? biasanya Dari tiga dinas yang sudah ya. diakui Iya. dari direktorat. Oke, baik. Berarti memang ada perbedaan ya. Memang kita lebih memprioritaskan, bukan dalam artian memprioritaskan, tapi kita lebih memberikan fasilitas ya. untuk UMKM. Fasilitas Iya. untuk UMKM. Wah, ini Iya. salah satu program dari Kemenkumham Iya. juga berarti ya. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas Smart Listener mengenai berbagai kasus-kasus ya mengenai merek. Jadi saya juga lumayan kaget nih, ternyata Sarinande itu ada franchise-nya di Jambi dan sudah terdaftar. Waduh, ini Oleh franchise. iya, sebagai penikmat Iya, makanan makanan khas Palembang, Palembang, iya. dan juga ini juga ada makan Padang juga ya. Iya. Saya juga mengaku sedih ya. Pagi sore Palembang Mhm. didaftar atas kepemilikan orang Jakarta loh, jangan Jakarta. salah. Bukan Wow. Palembang. Karena kemarin mereka mau mendaftar, setelah kita lakukan pengecekan pagi sore itu di kelas 43 di jasa makanan itu kepemilikan Jakarta. Padahal kita tahu pagi sore aslinya dari Palembang sini kan, maksudnya ownernya itu dari sini. Itulah makanya Mas, betapa pentingnya sebuah merek apalagi dia sudah berkembang. Oke. Ya, jadi memang kira-kira nih apabila ada pendengar di sini yang memiliki usaha baik UMKM, perorangan ataupun badan hukum, ayo dong tolong dihargai sebuah karyanya, didaftarkan secara legalitasnya ke negara.
Jadi nanti jangan sampai seperti gini aja, contoh seperti kita lihat kayak kasusnya si Ruben Onsu Iya, seperti geprek itu. bensu. Nah, Aduh. itu sudah ribet tuh. Iya. Usaha sudah berkembang, sudah maju, sudah dikenal masyarakat umum, bermasalah. Nah, itu kalau udah kayak gitu, nanti apabila si pemegang merek yang memiliki sertifikat itu tidak berkenan mereknya dipakai, itu bisa kita ubah, nggak boleh kita pakai. Waduh, oke, Seperti itu. baik. Berarti memang kalau Mbak Cynthia melihat sendiri nih, ini berarti adanya keengganan atau ketidakpedulian ya dari pemilik merek atau gimana sih Mbak? Ini faktor kenapa sih masih bisa diduluin gitu pendaftaran mereknya kalau Mbak Cynthia melihat sendiri? Kalau saya lihat sih pertama gini, kemungkinan menurut saya ini dari opini pribadi saya ya, kurangnya pengertian atau pengetahuan tentang pentingnya sebuah merek didaftarkan. Itu yang pertama. Kedua, kadang dari sifat ataupun karakter masyarakatnya. Ada beberapa masyarakat yang memandang ini perlu Bu brand saya didaftarkan, walaupun dia cuma UMKM loh Mas, maksudnya. Tapi ada juga yang memandang nggak penting, pokoknya kira-kira saya banyak rugi atau enggak ya daftar, kalau banyak ruginya saya nggak usah daftar deh, seperti itu. Jadi memang pertama karena dari mindset mereka menganggap penting nggak merek mereka. Kedua, kadang memandang kebanyakan untung atau ruginya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Karena memang apabila pendaftaran kita daftarkan, kita bayarkan tarif PMDP-nya, apabila ditolak dalam waktu 2 tahun, itu uangnya hilang masuk ke kas negara. Jadi banyak memang mikir banyak untung atau ruginya. Oke, baik. Nah, Mbak Cynthia, selain salah satu indikator ya permohonan merek itu di pendaftaran merek itu ditolak, selain sudah didaftarkan, ini ada faktor-faktornya nggak ketika orang ingin mendaftarkan merek tapi ditolak gitu? Ada nggak alasan kenapa pendaftaran merek itu bisa ditolak, Mbak Cynthia? Kalau untuk alasan mengapa pendaftaran merek itu ditolak, pertama adanya unsur kesamaan nama baik pada inti ataupun keseluruhan. Contoh nih, saya kasih contoh. Seperti yang kita ketahui, merek Eiger itu sudah terdaftar. Saya misalnya punya merek brand juga, namanya Erger, mau saya daftarkan, itu sudah ada kesamaan dengan merek yang terdaftar, itu otomatis biasanya udah ketolak. Oh, ditolak ya? Kedua, seperti yang saya bilang, boleh nama sama tetapi jangan sampai di kelas yang sama. Jadi kita lihat dulu nih merek kita, apabila masuknya ke kelas jasa makanan, di mana jasa makanan ada berada di kelas 43 dengan nama yang sama nih, contoh nih, kita ambil contoh kayak tadi ya, seperti pempek candy. Dia mendaftar nih di kelas 29 dagang. Saya juga mau daftar nih dengan nama pempek candy juga, tapi mungkin yang satu pakai Y, satu pakai I. Itu kan ada pelesetan tuh Mas. Nah, tapi saya mau daftar juga di kelas misalnya 29, itu udah otomatis tertolak biasanya, seperti itu. Tapi sekali lagi, untuk menentukan sebuah merek diterima atau tidak, itu adalah wewenangnya si pemeriksa merek di Direktorat Kekayaan Intelektual, bukan di kantor wilayah, seperti itu. Baik. Waduh, ini menarik sekali ya Smart Listener. Baik, Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana, kita akan jeda sebentar dan menuju segmen keempat atau segmen terakhir perbincangan seru kita ya pada pagi hari ini. Dan Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Art FM presents Radio Talk. Selama di rumah aja, aktivitas online di rumah jadi bertambah ya. Pastikan koneksi internetmu cepat dan stabil, biar semua aktivitas WFH dan SFH jadi tetap lancar. Yuk, dapatkan promo spesial berlangganan, paket 2P atau 3P, dengan pilihan layanan internet, TV, khusus registrasi melalui platform digital dari IndiHome. Anda bisa dapatkan banyak bonus, yaitu cashback saldo link aja sebesar 50.000, ekstra 57 channel TV selama 3 bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, nonton juga tayangan-tayangan unggulan dari beragam OTT platform favorit keluarga. Seru kan? Yuk, buruan langganan melalui indihome.co.id, aplikasi My IndiHome, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kios My IndiHome, atau Sobat IndiHome sekarang. Mak, apa gawe di luar tuh? Nah, mau buang-buang banyu pulo. Boros nian mamak nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang,
aman ndak disiram, kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnya. Iyo, cuma mama tuh jengok dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, cegah korupsi pungli, layanan publik bersih, yakinlah pasti. WBK WBBM. Kementerian Hukum dan HAM di Sumatera Selatan. Pastikan, wujudkan, bangun wilayah bebas dari korupsi dan juga birokrasi. bersih dan melayani. Dengan semangat Sumsel Baca Galo. Ionia. Ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, Cegah korupsi pungli, layanan publik bersih, yakinlah pasti. ayo tancap gas, mewujudkan zona integritas. Marilah bersama bergegas, cegah korupsi pungli, Layanan publik bersih, yakinlah pasti. Wujudkan WBK, wujudkan WBBM, wujudkan WBK, wujudkan WBBM. Sering khawatir koneksi internet kurang lancar selama WFA dan SFA? Tenang aja, IndiHome mempersembahkan paket khusus pelajar, pendidik, dan jurnalis spesial untuk insan dunia, pendidikan, dan jurnalistik. Koneksi internetnya yang cepat dan stabil akan jadi andalan semua aktivitas online saat belajar, mengajar, maupun bekerja di rumah. Ditambah puluhan channel TV interaktifnya dengan tayangan edukatif yang menginspirasi, yang bisa diakses sepuasnya. Selain itu, bebas akses aplikasi IndiHome Study yang berisi materi mata pelajaran, latihan soal, dan berbagai konten edukatif lainnya, bikin proses belajar mengajar jadi lebih semangat. Tunggu apa lagi? Yuk langganan sekarang melalui indihome.co.id dan nikmati banyak benefitnya. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema The Energy of Never Ending Growth pada perayaan 6 tahun ke-34. Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Your favorite
hit songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Senin 14 Februari 2022. Dan Smart Listener, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada pagi menjelang siang hari ini bersama Kemenkumham Kanwil Sumsel mengenai topik yang menarik ya pada pagi hari ini mengenai merek. Dan Smart Listener, tentunya banyak sekali edukasi dan juga pengetahuan sebelumnya yang saya tidak tahu. Ini sudah dijelaskan semua nih oleh Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana. Menarik sekali Smart Listener. Baik, Mbak Nurdiana, ini tadi di penghujung segmen dan juga sempat ingin menanyakan sanksi. Tadi kita sudah panjang lebar membahas mengenai apa saja yang berkaitan dengan merek ya. Tapi kita belum bahas nih mengenai ketika orang menggunakan merek tanpa izin yang mencipta si merek itu. Nah, ini apa sih resiko yang akan didapat oleh oknum seperti ini, Mbak Nurdiana? Silakan. Iya, betul sekali Mas Nando. Jadi dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap penggunaan merek oleh orang yang tidak berwenang itu ada sanksinya. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 100 sampai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, di mana berbunyi di situ ketentuan pasal 100 ayat 1 di situ menyebutkan bahwa penggunaan merek terdaftar milik orang lain itu akan dikenakan pidana penjara, Mas ya. Paling lama itu selama 5 tahun. Atau dia akan dikenakan pidana denda itu paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Iya, itu Mas Nando. Wah, ngeri juga ya, Mbak. Jadi jangan coba-coba ya Mas Nando ya. Oke. Nah, sejauh ini Mbak Nurdiana sudah ada yang sudah ke tahap mereka ini sudah melanggar nih, terus sudah dipidana seperti itu. Ada nggak di Sumsel sendiri, di wilayah Sumsel sendiri, Mbak Nurdiana? Untuk wilayah Sumsel, Mbak Cynthia sepertinya belum ada. Karena ya. itu apabila ada gugatan itu biasanya kita alihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena nanti itu ada di bidang sengketa. Oh, ada bidang lain yang akan membawahi langsung ya. Oke, baik. Nah, Mbak Cynthia juga Mbak Nurdiana, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi ya dari WhatsApp. Yang pertanyaan terakhir yang bakal Nando bacain ini dari Mas Sopian di KM18. Pertanyaannya, apakah merek yang kita daftarkan hanya berlaku di wilayah Indonesia saja atau mereka ini juga berlaku di dunia internasional? Mbak Cynthia silakan, mungkin boleh dijawab. Oke, baiklah. Jadi apabila suatu merek kita daftarkan misalnya khususnya itu di Indonesia, itu berlakunya hanya untuk di daerah skala Republik Indonesia saja. Hanya khusus Indonesia saja. Tetapi apabila kita ingin mendaftarkan merek kita ke negara lain, itu namanya Protokol Madrid. Nah, ini agak menarik nih untuk masalah Protokol Madrid. Jadi Protokol Madrid ini adalah suatu merek yang didaftarkan di negara yang ingin kita tuju. Nah, khusus untuk wilayah Indonesia hanya 2 brand yang telah mendaftar secara resmi Protokol Madrid. Oke. Merek apa saja? Itu ada 2 merek, yaitu pertama Softtek. Oke, baik. Softtek itu untuk pendaftaran Protokol Madridnya aja apabila memang secara PMDP ya Mas ya, penerimaan bukan pajaknya itu hanya 500.000 secara pendaftaran online. Tetapi setelah kita melakukan proses Protokol Madrid didaftarkan itu melalui ini, dia memakai mata uang franc Swiss. Dan Softtek itu dikenakan sebesar 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah untuk nama brand Softtek itu aja di luar negeri. Dan satu lagi adalah Eiger. Eiger ya. Eiger itu 1 miliar rupiah. Jadi kadang kita pikir, oh mungkin Indomie, mungkin tolak angin. Tidak, ternyata salah. Brand yang didaftarkan di negara lain itu adalah hanya Softtek dan Eiger, itu saja. Kemarin aja jadi kita pernah koordinasi ke Direktorat KI untuk sekelas seperti kita ketahui merek Krishna Mas ya yang di Bali, itu aja mundur mereka, nggak berani mau daftar ke Protokol Madrid. Karena ya tadi prosesnya lama, terus pembayarannya itu menggunakan
Swiss franc. Jadi pembayarannya itu di Jenewa kalau nggak salah. Aduh. Ya, agak ribet tuh apabila kita ingin mendaftarkan secara protokol Madrid di negara lain, agak diperkuat secara pundi-pundi uangnya dan dari administrasinya seperti itu. Oke, baik. Berarti memang baru 2 yang terdaftar secara berskala resmi. internasional ya. Iya. Ada Softex dan juga Eiger. Eiger. Iya. Saya baru tahu Softex sama Eiger itu punya Indonesia berarti, Mbak. Punya Indonesia. Oke, baik. Mbak Cynthia dan juga Mbak Nurdiana, tidak terasa nih kita sudah berada di segmen terakhir di perbincangan seru kali ini. Mungkin kita dari Mbak Nurdiana dulu, mungkin pesan-pesannya buat masyarakat dan juga apa harapannya dengan adanya edukasi mengenai merek pada kesempatan kali ini, Mbak Nurdiana, silakan. Baik, kami dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menghimbau kepada para pelaku usaha yang di luar sana, ayo segera daftarkan merek Anda supaya mendapat perlindungan dan kepastian hukum, karena itu sangat penting sekali. Dan diinformasikan juga bahwa di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu ada program konsultasi hukum secara gratis atau cuma-cuma yang akan dilakukan oleh para penyuluh hukum di kantor wilayah itu yang sebanyak 24 orang. Jadi kami di sana akan menerima dengan senang hati dan siap selalu apabila ada yang ingin melakukan konsultasi hukum, dan itu sifatnya secara cuma-cuma, Mas. Jadi silahkan datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Oke, baik. Mbak Cynthia, silakan, Mbak. Mungkin pesan-pesannya buat masyarakat dan juga harapannya, silakan, Mbak. Kalau pesan saya untuk masyarakat apabila memiliki sebuah produk, agar didaftarkan produknya itu secara legalitas hukumnya, agar tidak diambil sama orang lain, karena betapa pentingnya sebuah merek itu akan terasa apabila suatu merek kita diplagiat oleh orang lain, seperti itu. Dan kami dari kantor wilayah siap membantu untuk proses pendaftaran, seperti itu aja. Oke, baik. Mbak Nurdiana dan juga Mbak Cynthia, terima kasih banyak sudah hadir di Smart FM Radio Talk pada kesempatan kali ini dan sudah berbagi edukasi ya kepada masyarakat dan juga pada saya secara pribadi. Tentunya banyak sekali edukasi-edukasi yang baru saya dapat pada pagi menjelang siang hari ini. Dan Smart Listener, demikian Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Senin 14 Februari 2022. Saya Fernando Teresa pamit, terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Bambang menjelaskan hal yang dilakukan MPR dengan membangun wawasan kebangsaan agar dapat mendorong terwujudnya kematangan dan kedewasaan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita beralih ke informasi lain. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Senin 14 Februari meliputi sejumlah daerah di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, serta Papua. Di Pulau Sumatera, Kota Banda Aceh dan Pekanbaru menghadapi potensi hujan yang dapat disertai petir. Kota Medan berpeluang mengalami hujan dengan intensitas sedang dan Kota Pangkal Pinang diperkirakan mengalami hujan ringan. Demikian Jurnal 9,
Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you.